Makin hari semua hal makin berkembang. Kini peluang kerja atau bisnis makin banyak. Tapi faktanya masih banyak juga orang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan tetap, bahkan tidak punya sama sekali. Padahal peluang makin banyak dan makin mudah. Lalu kenapa ini semua terjadi? Apakah mereka hanya sekedar tidak kreatif dan tidak mau berusaha? Saya rasa alasannya tidak sesederhana itu. Barry Schwartz dalam bukunya The Paradox of Choice, Why More is Less mengatakan bahwa bagi kebanyakan orang, untuk memilih satu dari banyaknya pilihan adalah sebuah tekanan dan akan membuat rasa terbebani dan membingungkan. Itu sangat wajar. Di era sekarang banyak orang yang bingung dan galau mau jadi apa, kerja apa, dan seperti apa. Tapi di lain sisi banyak peluang dan banyak jenis profesi-profesi baru yang di zaman dulu bisa dibilang aneh dan tabu, tapi sekarang bisa menjadi sumber pemasukan yang fantastis. Kita sekarang diberi terlalu banyak pilihan. Ada ratusan pekerjaan, ada banyak jenis bisnis, ada banyak jurusan kuliah, ada banyak buku-buku yang bisa kita baca dan bisa dijadikan referensi. Ada banyak siaran televisi, ada banyak film-film, ada banyak aplikasi yang bisa di-download setiap harinya, dan masih banyak hal yang jumlahnya tidak sedikit. Sebenarnya setiap orang pasti memiliki tujuan atau hobi yang ingin dijadikan sumber penghasilan. Tapi dengan adanya sosial media, kini kita banyak terdistract. Karena melihat orang berhasil dari profesi A, kita tergoda dan mencoba menjadi seperti mereka. Lalu melihat contoh orang sukses lain dari bidang tertentu, kita merasa ingin juga seperti mereka. Akhirnya kita berpindah-pindah haluan. Jadi inilah salah satu efek The Paradox of Choice. Semakin banyak pilihan, kita akan semakin bingung dan tidak fokus. Alhasil, kita melakukan semua hal tanpa ada satupun yang tuntas dan selesai. Karena mudahnya orang sukses membagikan suatu hal di sosial media, membuat kita terus-menerus mengikuti dan merubah-rubah tujuan. Sekarang kita melihat orang sukses dari YouTube, kita ingin menjadi seorang YouTuber. Besok kita melihat orang sukses karena investasi, kita juga ingin berinvestasi. Nantinya kita melihat orang sukses jadi trader, kita ingin ikut. Melihat orang berbisnis dan sukses, kita ingin berbisnis juga. Melihat profesi pekerjaan yang menjanjikan, kita pun ingin. Tidak hanya dalam pekerjaan, dalam asmara pun dengan adanya sosial media, kita makin banyak melihat jenis-jenis orang, karakter-karakter orang. Kita akan terus menilai dan mencari orang yang sesuai dengan kriteria kita. Dan setiap waktu kriteria kita akan terus berubah. Karena setiap waktu kita melihat orang-orang baru, wanita-wanita cantik baru, pria-pria tampan baru. Dan pada intinya kita bingung dan lama dalam menentukan dan mencari jodoh. Dan alhasil tidak heran generasi milenial banyak yang menunda pernikahan. Ini jauh berbeda dengan zaman di mana ayah ibu kita masih muda. Zaman dulu memang tidak semaju sekarang. Referensi semua terbatas. Kalau serba terbatas jika dibandingkan dengan sekarang. Orang-orang zaman dulu lebih fokus pada satu tujuan tanpa terkontaminasi oleh hal-hal lain. Contoh lain dari Paradox of Choice adalah saat kita berbelanja di suatu marketplace, pasti kita akan menghabiskan waktu untuk melihat-lihat produk yang kita cari, walau sebenarnya kita sudah menemukannya. Tapi karena banyaknya pilihan, kita menjadi bingung dan terus mencari dan membandingkan. Hingga pada akhirnya kita membeli barang yang kita cari di sebuah toko yang khusus menjual produk tertentu, yaitu produk yang kita cari. Bukan dari toko yang menjual segala jenis produk bermacam-macam. Dan secara psikologis, orang akan lebih percaya kepada toko yang menjual produk yang tidak terlalu banyak jenisnya alias spesifik. Sama halnya yang dilakukan oleh Steve Jobs saat dia kembali ke Apple pada tahun 97. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengurangi produk-produk Apple
yang tadinya cukup banyak menjadi 4 saja. Hidup ini penuh dengan paradox of choice. Intinya, jika kamu masih bingung dalam hidup, masih belum menentukan diri kamu harus menjadi apa dan seperti apa, coba untuk kurangi pilihan dari apa yang kamu inginkan untuk dicapai. Pilih hal-hal yang memang sesuai passion kamu dan kamu yakin bahwa pilihanmu bisa kamu capai. Buatlah komitmen dan fokus supaya kamu tidak mudah terdistract dan teralihkan dengan godaan-godaan di luar sana. Tetaplah pada jalanmu. Apapun profesimu, fokuslah dulu pada satu hal. Jangan mudah tergoda dan terdistract dengan hal-hal yang lain. Memang adanya sosial media membuat kita menjadi orang yang ingin serba bisa dan ingin serba mau. Tapi perlu diingat bahwa untuk menjadi seorang yang sukses, kita harus fokus kepada satu terlebih dahulu.